dalam memerangi kejahatan narkoba, Mabes Polri beserta PATK dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta melakukan joint investigasi terhadap wilayah-wilayah rawan narkoba di seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah di Provinsi Jambi. Setelah dilakukan penyelidikan, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial AY dengan hubungan kepemilikan narkotika jenis sabu pada tanggal 22 Maret tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tanjabar, Jambi, yang diduga ada kaitannya dengan jaringan yang terlibat dengan peristiwa yang viral pada saat itu. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AY, yang bersangkutan mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari tersangka dengan inisial AA. Setelah itu tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial AA pada tanggal 28 Juli tahun 2024 di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman serta pengumpulan bukti-bukti yang cukup dari tersangka AA, yang bersangkutan mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari 2 orang yang berinisial HDK dan DD. Adapun jumlah orang yang dilakukan penangkapan di Jambi adalah sebanyak 3 orang tersangka yang dengan inisial DS alias T, TM alias AK, dan yang ketiga adalah MA. Dari hasil pemeriksaan DS alias T dan TM alias AK yang merupakan saudara kandung dari tersangka inisial HDK, yang mana modus operandi tersebut yang digunakan adalah oleh jaringan tersebut dengan menggunakan sistem penjualan melalui lapak, dengan menggunakan penjualan melalui lapak atau biasa dikenal dengan sebutan base camp kalau di sana itu di Jambi. Adapun DS alias T dan PM alias AK menerangkan bahwa total lapak yang mereka kendalikan di wilayah Jambi adalah sebanyak 7 buah lapak, di mana 7 lapak tersebut dapat menghabiskan narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 500 sampai dengan 1000 gram setiap minggunya. Dengan demikian, kebutuhan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan narkotika tersebut yang berada di bawah dari DS alias T dan TM alias AK sebanyak 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah setiap minggunya, di mana 70% uang dari hasil penjualan tersebut diserahkan secara tunai kepada adiknya yang berinisial HDK, yang merupakan pemilik narkotika jenis sabu yang diedarkan oleh TSK dengan inisial DS alias T dan TM alias AK. Selanjutnya DS alias T dan TM alias AK juga menerangkan bahwa jaringan HDK tersebut sudah beroperasi sejak lama dan dikendalikan oleh 3 bersaudara, dengan inisial HDK, DS alias T, dan TM alias AK. Hasil kejahatan tindak pidana narkoba tersebut diputar kembali dalam kegiatan ilegal lainnya. Adapun tersangka dengan inisial L masuk dalam jaringan tindak legal lainnya dari jaringan sudah dilakukan penahanan oleh Direskrimum Polda Jambi. Dan selanjutnya tim Sidik TPU Penetra Tindak Pidana Narkoba Baris Polri masih melakukan penelusuran aset-aset yang lain diduga merupakan hasil kejahatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh jaringan HDK, dan sudah dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka dalam perkara TPPU dengan TPPA narkoba terhadap 5 tersangka dengan inisial antara lain HDK selaku pengendali jaringan, HDK selaku pengendali jaringan. Selanjutnya DD selaku kaki tangan HDK, DS alias T dan TM alias AK selaku koordinator lapak atau base camp. Jadi 2 orang nih yang selaku koordinator dan di daerah lapak base camp yang ada di Jambi. Serta MA selaku kaki tangan Tekwi sebagai bendahara
sekaligus kurir. Atas tindakan yang dilakukan para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto 132 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Selain itu, para pelaku juga dijerat dengan pasal 3 junto pasal 10, pasal 4 junto pasal 10, pasal 5 junto pasal 10, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan pasal 137 huruf A dan B Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika.